Musim panas 2007. Dunia sepak bola bergetar, bukan karena gempa bumi, tapi karena sebuah kekuatan baru tengah terbentuk di kota Manchester. Di bawah siraman hujan dan tekanan berat Premier League, tiga nama mulai mencuri perhatian. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Carlos Tevez. Bukan hanya karena mereka jago mencetak gol, tapi karena mereka membunuh pertandingan dalam hitungan menit. Mereka tidak bermain bola, mereka memangsa. Dan jika kamu adalah bek lawan pada masa itu, melihat ketiganya berdiri di depanmu, sama rasanya seperti menunggu ajal menjemput. Kronik terbentuknya trio paling sadis ini. Sir Alex Ferguson, otak jenius dari balik layar, tahu satu hal pasti, untuk menjadi tim terbaik di dunia, ia butuh kombinasi bakat, gairah, dan kegilaan. Cristiano Ronaldo, si anak Portugal yang pernah dicemooh karena terlalu banyak gaya. Tapi kini, ia adalah senjata pemusnah massal di sayap kanan. Wayne Rooney, bocah dari Croxteth yang bermain seperti singa lapar. Jiwa tempur dan hasrat membara membuatnya bukan sekadar striker, tapi mesin perusak. Carlos Tevez, si anak jalanan dari Argentina. Pemain yang berlari tanpa mengenal lelah, dengan nyali sebesar gunung dan naluri pembunuh di kotak penalti. Tiga karakter, tiga negara, tiga cara bermain berbeda, tapi disatukan oleh satu hal, kehausan akan kemenangan, dan saat mereka bertiga bermain bersama, apapun yang menghalangi akan dihancurkan. Teror yang menggemparkan dunia, tahun 2007 sampai tahun 2009. Musim 2007-2008 dan 2008-2009 adalah musim di mana banyak tim besar Eropa berlutut di hadapan setan merah. Kombinasi ini menghasilkan 2 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, 1 trofi Piala Dunia antar klub FIFA, dan sebuah ketakutan kolektif di seluruh Eropa. Bayangkan saja, Ronaldo dengan dribble dan kecepatan seperti petir, Rooney dengan naluri tajam dan tembakan keras dari segala sudut, Tevez dengan pressing konstan dan determinasi tanpa batas. Mereka tidak saling mengandalkan, mereka saling melengkapi. Jika Ronaldo gagal, Rooney akan mencetak. Jika Rooney dijaga ketat, Tevez akan menghantam dari sisi tak terduga. Jika Tevez macet, Ronaldo datang sebagai petir menyambar. Inilah kenapa media saat itu menyebut mereka trio paling sadis di muka bumi. Tapi kenapa hanya 2 musim? Kisah ini bukan dongeng indah. Karena di balik kejayaan mereka, ada bara yang perlahan menyala. Gaji, ego, politik klub, dan perbedaan visi. Semuanya mulai menjadi racun dari dalam. Perpecahan yang tak pernah dijelaskan, siapa yang sebenarnya salah. Musim 2008-2009, Manchester United berdiri di puncak dunia. Mereka bukan hanya klub terbaik di Inggris. Mereka tak terbantahkan sebagai raja Eropa. Tapi justru di titik paling tinggi itulah, keretakan mulai muncul, pelan tapi pasti. Awal mula keganjilan, bisikan-bisikan di ruang ganti. Carlos Tevez mulai gelisah. Ia bukan lagi starter reguler seperti musim sebelumnya. Meski fans menyukainya, meski ia bekerja keras tanpa pamrih di lapangan, tiba-tiba Sir Alex mulai memprioritaskan pemain lain. Dimulai dari transfer Dimitar Berbatov yang mengejutkan. Berbatov memang elegan, tapi gaya mainnya bertolak belakang dengan Tevez. Ia lebih pelan, tak banyak berlari, kontras dengan Tevez yang seperti mesin diesel. Dan satu hal yang tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan, kenapa Tevez makin sering duduk di bangku cadangan, padahal dia adalah salah satu dari trio paling mematikan di dunia. Jawabannya tak pernah diumumkan resmi, tapi media mulai memancing. Konflik internal, ego pelatih, masalah kontrak, Sir Alex vs Tevez, perang dingin tak terlihat. Sir Alex Ferguson memang dikenal sebagai pelatih legendaris, tapi juga sebagai pemimpin keras yang tak suka didikte. Carlos Tevez bukan pemain yang suka main politik. Ia bicara belak-belakan, dan ia merasa tidak dihargai. Tevez sebenarnya bukan pemain milikmu secara penuh. Ia dipinjamkan melalui pihak ketiga, yang membuat statusnya agak rumit. Saat waktunya mempermanenkan, negosiasi berjalan alot. Dan saat itulah, Manchester United tidak segera memperpanjangnya. Kesalahan fatal. Tevez yang merasa tidak dihargai, mulai berpikir, apa aku ini cuma pelengkap? Hanya bayangan dari Ronaldo dan Rooney. Ronaldo juga pergi, tapi dengan cara berbeda. Di saat Tevez bergejolak secara internal, Ronaldo sudah lama ingin keluar. Tujuannya,
Real Madrid, klub impiannya sejak kecil. Pada akhirnya, mau menjual Ronaldo dengan rekor dunia, 94 juta euro. Transfer yang mengubah segalanya. Tapi ingat, Cristiano pergi bukan karena konflik. Ia pergi karena ambisinya lebih besar dari Old Trafford. Namun kepergian Ronaldo, disusul kepergian Tevez, mengakhiri trio paling sadis dalam sejarah Premier League. Rooney yang tertinggal, dan kehilangan segalanya. Wayne Rooney adalah satu-satunya dari trio yang bertahan. Tapi ia bukan lagi bagian dari trio maut itu. Ia kini harus memikul bebanmu sendirian. Dan meski masih hebat, magis itu telah hilang. Bayangkan kamu pernah menjadi bagian dari mesin penghancur dunia. Lalu tiba-tiba kamu sendiri yang tersisa di medan perang. Rooney merasakan kehampaan itu. Kesimpulan, siapa yang salah? Apakah Sir Alex terlalu keras kepala dalam negosiasi Tevez? Apakah Tevez terlalu terbuka dan emosional? Atau Ronaldo yang tak mau menunggumu mengejar ambisinya? Yang pasti, tidak ada satu pihak pun yang bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, dunia kehilangan satu kombinasi paling menyeramkan dalam sejarah sepak bola. Dan hingga kini, banyak fans yang masih bertanya, lebih besar dari, kalau mereka bertahan 5 musim bersama. Berapa banyak trofi yang bisa diraih? Andai tak pergi, dunia yang tak pernah terwujud. Bayangkan ini, tahun 2009, Cristiano Ronaldo tidak jadi pindah ke Real Madrid. Carlos Tevez diperpanjang kontraknya secara permanen oleh Manchester United. Wayne Rooney tetap menjadi pusat serangan. Maka lahirlah skenario alternatif. Trio CR7 Rooney Tevez tetap bersatu. Dan Premier League mungkin akan masuk ke era paling kelam, bagi semua lawan mereka. Dominasi tanpa ampun. Dengan ketiganya tetap di Old Trafford, Manchester United tidak hanya sekadar juara. Mereka berpotensi menjadi dinasti. Musim 2009-2010. Liverpool sedang turun performa. Chelsea berganti pelatih. Arsenal tanpa pembelian besar. Sementara itu, United punya trio neraka di garis depan. Bukan hanya cepat dan mematikan, mereka juga saling mengisi. Ketika Ronaldo dijaga ketat, Tevez menusuk dari kiri. Rooney jadi playmaker sekaligus finisher. Taktik fleksibel, hasil brutal. Mereka bisa saja memenangkan 5 Premier League beruntun, menyabet 3 Liga Champions dalam 5 tahun, dan menciptakan salah satu era paling dominan sepanjang masa. Real Madrid mungkin gagal menguasai era GALACTICOS 2.0. Tanpa Ronaldo, Real Madrid kehilangan proyek Galacticos modernnya. Bayangkan, tidak ada CR7. Mungkin tak ada Bale, mungkin Messi tak mendapat saingan abadi di El Clasico. Liga Spanyol akan sangat berbeda. Dan mungkin, Messi tidak pernah mendapat rivalitas paling bersejarah dalam hidupnya. Rooney tidak pernah diubah posisi. Setelah kepergian Ronaldo dan Tevez, Sir Alex sering merotasi Rooney menjadi penyerang tunggal. Bahkan sempat dijadikan gelandang. Tapi andai trio tetap bersatu, Rooney tetap jadi senjata utama, bukan pion taktis. Dan mungkin, ia bisa menjadi top skor Premier League sepanjang masa. Tevez tak pernah ke Manchester City. Carlos Tevez akhirnya pindah ke rival sekota, Manchester City. Transfer itu menyakiti banyak fansmu. Tapi kalau saja ia diperpanjang, City tak akan mendapat pilar penting seperti Tevez. Dan, mungkin, City tak akan jadi kekuatan besar seperti hari ini. Mu tetap di atas, dan City tetap dibayang-bayang. FUTURE yang tak terwujudkan. Semua skenario di atas hanya akan terjadi jika 3 faktor kecil saja berubah. 1. Ronaldo diberi janji besar untuk bertahan. 2. Tevez diperpanjang lebih cepat. 3. Sir Alex mau menyesuaikan egonya untuk mempertahankan trio itu. Tapi dunia sepak bola tidak bekerja seperti itu. Sejarah bukan soal kalau, tapi soal apa yang terjadi. Dan dalam sejarah, trio CR7 Rooney Tevez hanya hidup selama 2 musim. Namun dalam waktu yang singkat itu, mereka menciptakan teror, keindahan, dan kenangan yang tidak akan pernah mati. Ronaldo menjadi legenda Real Madrid. Rooney bertahan dan menjadi ikonmu. Tevez menjadi pahlawan City dan Juventus. Tapi saat kamu menyatukan 3 nama ini, ada kegetiran, ada kerinduan. Karena kita semua tahu, mereka bisa saja menjadi trio terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi takdir berkata lain.